kan Mbak tahu. Insya Allah Februari kita wisuda. Amin. Jalan yang Mbak. Amin. Dengan Mbak di sini saya mau nanya dari Mbak ini terkait Oke. mungkin saya mau nanya apakah hukum di Indonesia itu masih mewarisi hukum Belanda atau bagaimana Mbak? Oke. Ya, coba saya jawab dengan pengetahuan saya, Mbak. Ya, kan kalau bisa dibilang balik secara histori memang Indonesia itu dijajah Belanda ya. Jadi secara otomatis ada beberapa hal yang diadopsi dan salah satunya hukum Indonesia itu diadopsi dari Belanda. Kalau dibilang sekarang ini masih ada, yang saya tahu tuh masih. Jadi undang-undang pidana KUHP ya, itu hampir beberapa pasal di dalamnya itu masih mengadopsi dari Belanda. Walaupun sebenarnya di Belandanya sudah banyak perubahan, tapi di Indonesia masih tetap memakai hukum Belanda. Walaupun sebenarnya dalam pasal itu nggak, dalam kitab itu nggak semuanya juga, ada juga beberapa yang sudah direvisi, cuman sebagian masih terlibat pada hukum lama. Itu juga di KUHP ya, undang-undang perdata itu juga masih mengadopsi hukum Belanda. Kenapa sih di Indonesia tuh masih mengadopsi hukum Belanda padahal Indonesia kan udah nggak dijajah lagi sama Belanda, udah mempunyai negara sendiri, kenapa masih mewarisi hukum itu? Masih menggunakan ya. Masih menggunakan hukum itu. Nah sebenarnya kalau yang pengetahuan saya itu ada usaha-usaha dari beberapa kelompok ya, itu ingin merubah, cuman entah kenapa sering gagal. Ya mungkin mereka merasa kenapa gagal, mungkin merasa masih apa ya, ada hubungan, masih relevan kalau misalnya hukum Belanda itu diterapkan di Indonesia untuk beberapa kasusnya, walaupun ada yang sudah berubah dan itu mungkin menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Jadi nggak belum berubah itu bisa jadi karena keadaan yang masih bisa mendukung itu masih mendukung keadaan di Indonesia. Jadi Indonesia masih mewarisi sebagian hukum Belanda ya. Saya mau ajak Mbak nih diskusi tentang sebuah kasus Mbak yang dimana yang lagi viral sekarang, dimana seorang ini mencuri uang negara, Ya, tapi koruptor. tapi hukumannya nggak sebanding dengan seorang nenek yang mengambil mencuri buat sesuatu dia makan. Tapi kali banget. Tapi kenapa hukumannya lebih tinggi seorang nenek itu daripada seorang berberdasi yang mencuri uang negara yang begitu banyak yang merugikan negara? Ya kalau bisa dibilang memang makin hari Indonesia itu makin apa ya, hukumnya itu makin tidak waras ya. Iya ya. Jadi emang kalau kita banding-bandingkan emang ada rakyat kecil yang sebenarnya kalau dibilang hukumannya lebih berat ini enggak juga sih. Jadi tapi tetap dihukum itu, padahal dia kalau dicari alasan mencurinya untuk memenuhi kebutuhannya karena emang dia orang yang memang butuh gitu ya, dan dia mencuri bukan hal yang merugikan negara gitu ya. Tapi yang merugikan negara ini Sedangkan yang merugikan negara, kalau merugikan negara tuh merugikan semua, masyarakat juga ikut merugikan. Itu malah hukumannya tidak setimpal itu. Kenapa? Dan kalau saya rasa di sini ada apa ya, ketidaksetaraan akan hukuman yang berlaku, di mana hak asasi tidak berjalan sebagaimana mestinya manusia ya. Nah ini kenapa ya terjadi? Ya lagi-lagi tidak ada, kalau saya rasa saya lihat ini independensinya dari satu lembaga yang menangani kasus itu tidak
pasti dari luar ya. Iya, harus bekerja sendiri. Jadi baiknya penegak hukum maupun lembaga-lembaga lain, salah satunya KPK, itu seharusnya seyogyanya mereka harus menjaga dan check and balances. Dan balance itu dimana mereka punya tidak boleh diintervensi, tidak boleh ada witchcraft dari luar. Seharusnya cuman yang terlihat yang terjadi mungkin jauh dari hal itu. Ya, karena banyak ya yang kita temukan ada kasus suap A, kasus suap B. Nah, mungkin yang terjadi saat ini bisa aja ada hal tersebut. Cuman kan lagi-lagi semua itu butuh proses untuk pembuktian kan. Gitu. Cuman kalau bisa dilihat dengan logika ya bisa jadi hal itu terjadi gitu. Karena gimana ini kasus serius ya, dengan 300 triliun, tapi iya dengan cara menyelesaikan hukum itu kalau dilihat ya kalau kita lihat dari persidangan itu kan hakim ketawa, ada rasa gimana ya, tidak ada rasa sedih atau apa. Padahal itu uang negara loh yang jadi loh, bukan segitu loh, bukan hanya sejuta loh. Iya, dan itu case lingkungan ya kan tambang. Jadi case lingkungan ini banyak sih yang terjadi. Ketemunya ini dan ketemunya 300 triliun gitu. Sebenarnya masih banyak ya lagi di luar sana ya. Sebenarnya yang penegak hukum ini pasti apa ya, mereka ada atas bawah. Dan sebenarnya yang apa ya, menyebabkan Pribadi sih, iya kan? Dari pribadi kan jadi polisi atau jadi hakim ya dia harusnya punya rasa takut ya atau rasa tanggung jawab akan menjalankan tugas negara ya. Mungkin itu sudah juga kali di dalam diri mereka akhirnya melaksanakan hal yang seharusnya itu mungkin berakibat kan kalau dia kan hakim itu memutuskan perkara itu sudah jadi hukum. Ketika dia memutuskan perkara orang ini mendapatkan ini berarti itu sudah hukum, sudah menjadi kebijakan. Maka dari itu menjadi sebagian orang ya. Ya, itu sangat apa ya, sangat jadi ujian buat Iya. semua manusia ya tentang harta itu. Nah itu mungkin yang terjadi kenapa mereka bisa berlaku seperti itu, tidak lagi takut akan aturan Tuhan atau aturan negara yang Bisa jadi dan mungkin ada intervensi dari atasan, ada tekanan lah seperti itu. Akhirnya mereka mungkin takut untuk mengambil hukuman yang sebenarnya adil karena ada tekanan dari atasan. Jadi banyak faktor. ini kembali ke diri masing-masing ya, apalagi yang menjalankan pikiran Jadi semua kebaikan. Kalau kan ada hukum yang hakim atau hukumnya yang paling benar itu ada mungkin kasusnya Edi Musola, saya lupa nama hakimnya siapa, nanti cari aja. Itu beliau sangat adil, sangat adil. Dan memang ketika di waktu wawancara dia pihak si Pak Hakim ini kan beliau melaksanakan tugas memang sebetulnya banyak, katanya banyak suap A, di suap B, berapa miliar, berapa triliun ada tapi nggak mau diterima. Nah, ini kan contoh yang bisa maksudnya bisa dijadikan contoh baik ya. Tapi kan kita nggak tahu hakim yang terjadi saat ini. Nah, sebenarnya ya itulah kerjaan jadi penegak hukum itu bukan hal yang mudah. berat ya, Berat. berat ini dan kanan harus Iya. di tengah-tengah ya. Harusnya dia objektif tapi ya karena ada tekanan lain hal Jadi kejadian cewek ya, bener-bener. hakim, polisi yang penegak Apapun hukum itu ya. buat kebijakan, jaksa dan Mungkin pesan nih buat saya dan sebagai generasi emas, katanya misalnya jadi generasi emas bukan emas. lagi ya, bukan apa nih pesan Mbak buat kami ya semuanya sih. Beta juga ini lagi ya. Nggak tahu nih. Ya berharap kita harus tetap melek ya, peduli
tahu akan politik yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini, karena satu kebijakan itu kalau dia baik, dia akan dampak baik kami sebagai masyarakat, ke anak-anak kita, pun kalau dia buruk ya akan buruk. Maka dari itu kita harus tahu apa sih yang lagi terjadi di Indonesia kayak korupsi ya. Kita nggak harus diam, kita harus cari tahu ini apa kemudian yang terjadi. Kalau bisa bersuara di media sosial ini salah satu wadah kita bisa bersuara. Mungkin kemarin ya, tahu nggak gambar yang gawat darurat itu ya. Iya, Indonesia negara darurat masyarakat. Cuman itu kan berawal dari salah satu tokoh ya, anak dari tokoh presiden Kaisang yang ingin menjabat ya, katanya mau jadi gubernur. Tapi karena ada biru itu, lambang biru itu, semua pakai, semua bersuara, akhirnya kan terturun, nggak jadi kan. Iya. Nah ini maka dari itu sudah saatnya kita itu mulai makan politik, cari tahu dan kalau benar bersuara gitu. Karena dampaknya insya Allah akan baik ya. Kalau misalnya kita mau berubah, bisa berubah ya. Tapi kayak contohnya Indonesia Government, ini kan tidak terjadi. Iya benar ya. BBM juga kan, walaupun sebenarnya kan naik juga 11/12, cuman kan ya nggak yang terlalu langsung 12%. Iya itu karena orang-orang itu mulai politik. Siapapun kalian mau anak PAI, jurusan apapun kesehatan, harus tahu dan bersuara. Jangan tak. Jadi selama nggak ada aturan untuk ditangkapnya seorang kapan diterima, Jadi buat anak-anak di sana, kata yang pesan dari Mbak ini nih, kita harus melek politik, jangan kita hanya bungkam aja, jangan diam aja. Jadi kita harus mencari tahu fakta yang benar dan mana yang salah ya. iya benar banget. Jadi sekian dari kami, terima kasih buat Terima kasih, Mbak Mbak Nima.